Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu. Dan hari ini kita sudah masuk pertemuan 7 ya, sebelum UTS, di mana hari ini kita akan review materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Dan nanti setelah menonton video ini bisa langsung mengerjakan kuis pra UTS ya. Jadi nanti di pertemuan 8 teman-teman mengerjakan UTS pilihan ganda online. Jadi bisa dikerjakan secara online. Kemudian untuk hari ini, untuk review materinya tentang digital marketing, kita mulai materi dari konsep dasar hingga strategi pemasaran digital. Kita mulai dari konsep dasar digital marketing, di mana untuk pengertian digital marketing sendiri adalah kegiatan pemasaran produk atau jasa yang tentunya menggunakan media digital, seperti website, kemudian ada media sosial, email, kemudian ada mesin pencari, di mana tujuannya untuk meningkatkan engagement antara pengguna atau target pasar dan juga produk, serta untuk meningkatkan atau menjangkau konsumen lebih luas. Kemudian media utamanya ada website, email, blog, media sosial, dan juga ads. Di sini ada 7 konsep penting dalam digital marketing. Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization, di mana SEO ini adalah teknik untuk meningkatkan peringkat website kita pada mesin pencari seperti Google agar mudah ditemukan oleh konsumen. Jadi meningkatkan peringkat supaya website kita itu ada di rating teratas mesin pencarian. Itu adalah SEO. Yang kedua ada optimasi konten, di mana konten di sini kita buat semenarik mungkin, mudah dibaca, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Selanjutnya yang ketiga ada perencanaan konten, di mana konsep ini adalah penyusunan strategi konten agar pemasaran lebih efektif dan terarah. Perencanaan. Jadi semisal kita bikin konten schedule ya, yang bentuknya kotak-kotak seperti ini. Sebentar. Kita bikin kotak-kotak berupa konten kalender atau konten schedule. Nah, seperti ini misalnya. Nah, itu untuk penyusunan strategi agar kita lebih efektif untuk konten, lebih terarah juga. Nah, misalnya seperti ini. Dan untuk Instagram kalender misalnya ya di sini ya. Berarti ini khusus untuk perencanaan konten di Instagram. Atau kita bikin yang untuk beberapa sosial media misalnya. Bisa, jadi formatnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya banyak, nah seperti ini. Ini kita bisa sesuaikan nih dari hari Senin sampai hari Minggu. Nanti kontennya apa saja bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan. Oke, itu tadi perencanaan konten. Yang keempat ada strategi full funnel, di mana proses pemasaran di sini melalui tahapan awareness, engagement, kemudian hingga conversion. Selanjutnya media sosial, di mana media sosial di sini digunakan untuk promosi, branding, dan membangun hubungan dengan pelanggan atau berinteraksi. Jadi di dalam media sosial itu sudah ada banyak fitur-fitur ya, yang bisa kita manfaatkan nih untuk berinteraksi dengan konsumen, untuk branding, kemudian untuk promosi, dan seterusnya.
Yang keenam ada PPC, pay per click, atau di sini kita sudah manfaatkan fitur ads ya. Dan untuk PPC di sini itu sistem iklan berbayar yang di mana kita berbayar berdasarkan jumlah klik yang diterima. Jadi kalau ada audiens yang klik baru kita bayar iklan tersebut. Selanjutnya yang ketujuh ada CRO atau Conversion Rate Optimization, di mana CRO ini digunakan atau sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang melakukan pembelian atau tindakan tertentu. Jadi untuk meningkatkan konversi ya di website kita. Jadi pengunjung kita itu sudah berapa sih yang membeli produk kita ataupun yang sudah mendaftar sebagai member dan seterusnya. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan digital marketing. Yang pertama mengenai kelebihan itu ada jangkauan luas. Jadi kita bisa menjangkau pasar lebih luas. Kemudian promosinya juga lebih cepat, lebih efektif, mudah dievaluasi, dan membantu membangun brand atau brand awareness. Sedangkan kekurangannya butuh waktu dan konsistensi agar bisa mendapatkan apa yang sesuai tujuan kita. Kemudian persaingannya juga tinggi, membutuhkan biaya iklan yang tinggi, dan kita harus terus update tentang ilmu tentang digital marketing. Untuk selanjutnya, materi pertemuan kedua tentang bisnis model, di mana pengertian bisnis model sendiri adalah cara perusahaan menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan. Di mana komponen utamanya ada produk. Produk itu banyak elemennya ya, dari merek, kemudian kemasan, kemudian dari value atau keunggulan produknya, fiturnya, manfaatnya, dan seterusnya. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran di sini tentunya strategi untuk memasarkan produk agar produk kita dibeli oleh konsumen. Kemudian ada biaya. Biaya di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada banyak ya biaya yang dikeluarkan, entah dari produksinya, dari pembuatan konten misalnya, dari maintenance, teknologi, dan seterusnya. Dan yang keempat ada profit, di mana profit di sini itu adalah cara perusahaan mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, di sini ada perusahaan Netflix, yang mana perusahaan Netflix ini termasuk perusahaan yang menggunakan model subscription. Jadi langganan. Jadi di sini perusahaan Netflix dia sudah menyiapkan produk ataupun layanan, dan ketika konsumen ingin menggunakan produk atau layanan tersebut harus membayar secara rutin, entah bulanan atau tahunan. Produknya itu tadi layanan atau produk berupa layanan, kemudian pemasarannya bisa dengan sosial media, kemudian mulut ke mulut, atau dengan website, iklan, dan seterusnya. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan Netflix, ada biaya produksi, kemudian biaya iklan misalnya, ada biaya untuk menggaji karyawan, biaya teknologi, dan seterusnya. Sedangkan untuk profit, perusahaan Netflix ini mendapatkan keuntungan dari subscription, jadi langganan tadi. Kemudian jenis model bisnis ada subscription, langganan. Seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya ada perusahaan Netflix. Jadi model bisnis di sini itu pelanggan harus membayar biaya rutin, entah bulanan atau tahunan, untuk menggunakan produk atau layanan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Sebagai contoh ada Netflix. Kemudian premium. Premium di sini perusahaan sudah menyediakan layanan dasar secara gratis. Jadi ada fitur yang memang sudah bisa diakses secara gratis, tapi kalau konsumen itu ingin menggunakan fitur premium, itu harus membayar sejumlah biaya. Sebagai contoh ada perusahaan Spotify. Jadi kita bisa tetap dengerin lagu ya,
Tapi ada iklannya. Misalnya kita mau dengerin lagu tanpa iklan, kita harus bayar atau menggunakan akun premium. Kemudian yang ketiga ada bundling, di mana penjual itu menjual beberapa produk sekaligus dalam satu paket dengan harga yang lebih hemat. Sebagai contoh, itu ada perusahaan atau restoran cepat saji. Itu biasanya menjual bundling antara makanan dengan minuman misalnya. Atau makanan dengan camilan, minuman dengan camilan. Sehingga biasanya yang dijual itu produk yang bestseller dengan produk yang kurang diminati. Jadi supaya bisa meningkatkan penjualan. Kemudian yang keempat em, ada pisau cukur ya, ada pisau cukur di mana produk utamanya itu dijual murah, tapi produk pendukungnya biasanya dijual lebih mahal. Contohnya ada printer dan tinta. Jadi nggak mungkin kita beli printer tanpa tinta ya. Kemudian ada produk to service, konsumen membayar layanan tanpa harus memiliki produk secara langsung. Contohnya ada Uber. Kemudian ada leasing. Leasing itu penyewaan barang atau alat dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran skala. Contohnya ada penyewaan kendaraan atau alat berat. Kemudian ada crowdsourcing. Crowdsourcing itu mengandalkan kontribusi banyak orang melalui internet untuk menghasilkan informasi atau konten. Jadi yang membuat informasi atau konten itu penggunanya sendiri. Contohnya ada YouTube, ada Wikipedia. YouTube itu kan yang bikin kontennya YouTuber ya. Ya penggunanya itu sendiri. Contohnya itu, crowdsourcing. Kemudian yang kedelapan ada franchise atau waralaba, di mana sistem kerja di sini itu ada kerjasama antara bisnis dengan eh, yang menggunakan merek dan sistem usaha milik perusahaan lain. Jadi eh, membeli bisnis ke pewaralaba atau yang memiliki merek tersebut. Banyak ya. Sebagai contoh ada Alfamart, ada Indomaret, ada McDonald dan seterusnya. Kemudian ada distributor. Distributor itu bisnis yang menyalurkan produk dari produsen ke pengecer atau ke konsumen akhir. Kemudian ada manufaktur. Manufaktur itu produsen, bisnis yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, ataupun yang merakit suku cadang. Contohnya ada Samsung, kemudian ada perusahaan lain ya. Sebagai contoh. Kemudian yang ke-11 itu ada retailer atau pengecer, di mana retailer ini yang menjual produk langsung ke konsumen akhir. Contohnya ada minimarket, ada supermarket, ada toko kelontong, itu retailer. Kemudian marketplace. Marketplace itu sebagai platform yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online. Contohnya ada Tokopedia, ada Shopee, ada TikTok Shop, dan seterusnya. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Di sini ada 9 elemen penting. Ada customer segment. Customer segment ini kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis. Kemudian ada value proposition sebagai nilai atau keunggulan produk kita. Channel itu media atau saluran yang digunakan untuk mempromosikan atau menjual produk. Revenue stream itu sumber pendapatan yang diperoleh bisnis, sumber pendapatannya. Kemudian key resource itu sumber daya utama, sumber daya seperti gedung misalnya, kemudian ada praktisi, ada karyawan, itu sumber daya. Kemudian ada key activities. Key activities itu aktivitas utama untuk menjalankan bisnis. Kemudian ada key partnership, mitranya, atau pihak yang membantu operasional bisnis.
Kemudian ada cost structure, ini terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Kemudian ada satu lagi, customer relationship. Customer relationship itu cara bisnis menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Misalnya memberikan member, memberikan diskon, kemudian memberikan ucapan di hari raya, dan seterusnya. Nah, ini komponen BMC ada 9 ya, dari customer segment. Di sini berisi target konsumen, kemudian yang kedua value proposition, manfaat atau keunggulan produk kita. Kemudian ada channel, itu media atau sarana untuk menjual atau mempromosikan produk. Revenue stream, revenue stream itu sumber pendapatan. Kemudian key resource, itu adalah sumber daya yang dibutuhkan dari bisnis. Sumber daya kita itu apa saja? Key partnership itu mitranya. Kemudian key activities, aktivitas utama untuk menjalankan bisnis. Cost structure itu biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian kita masuk ke pasar digital dan e-commerce, di mana e-commerce itu sebagai transaksi jual beli melalui internet atau media digital. Sedangkan e-bisnis itu mencakup seluruh proses bisnis digital, dari perencanaan produk sampai manajemen resiko ya. Kemudian pasar digital itu mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Selanjutnya, perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern, di mana untuk pasar tradisional itu eh, biasanya sudah ada atau menggunakan proses tawar-menawar. Kemudian ciri-cirinya harganya lebih murah dan pengelolaannya sederhana. Sedangkan untuk pasar modern itu harganya sudah tetap, jadi tidak bisa ditawar. Kemudian tempatnya nyaman dan bersih dan sudah menggunakan sistem swalayan. Jadi pelayanannya mandiri. Konsumen ngambil barang sendiri gitu ya. Kemudian pasar modern biasanya sudah lebih nyaman dan terstandarisasi. Dari produknya sudah ada standarnya, kemudian dari sistem pengelolaannya itu juga terstandarisasi. Selanjutnya, perilaku konsumen digital, di mana konsumen digital itu cenderung membaca review sebelum membeli, kemudian menyukai kemudahan transaksi, mengikuti tren, dan menyukai personalisasi produk. Untuk customer journey, itu adalah perjalanan konsumen saat menggunakan produk digital, biasanya dipengaruhi oleh UI UX. Jadi tampilan dari platformnya itu juga mempengaruhi customer journey. Kemudian misalnya loading, kemudian dari experience-nya saat menggunakan website itu atau platform itu pengalamannya seperti apa? Apakah pengalamannya bagus atau sebaliknya? Kemudian fitur aplikasi. Jadi aplikasi itu punya fitur-fitur, sebagai contoh, apakah aplikasi itu punya fitur, dalam satu aplikasi punya beberapa fitur, seperti fitur untuk membeli produk, kemudian ada top up, kemudian bisa membayar tagihan, dan seterusnya. Kemudian loyalty program, itu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Banyak ya sekarang platform-platform atau e-commerce itu yang sudah menggunakan program loyalty. Jadi memberikan diskon, eh, memberikan cashback untuk konsumen, kemudian memberikan beberapa program-program seperti event gratis ongkir, event bulanan, event tanggal kembar, itu kan termasuk program loyalty. Kemudian identitas brand. Identitas brand itu berupa, brand itu kan punya identitas ya. Contohnya sebagai merek.
Kemudian ada kemasan. Kita tahu kalau kemasannya itu warnanya biru, itu skincare merek apa. Kemudian dari brand ambasadornya itu juga sudah mewakili identitas brand. Kalau kita tahu ada artis, misalnya artis A, itu brand ambasadornya merek apa, itu kita sudah tahu. Kemudian dari iklan, kita nonton iklan di TV dari durasi sekian detik itu kita sudah tahu itu merek apa. Itu adalah identitas brand. Kemudian hak konsumen di sini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdiri atas keamanan, kenyamanan, memperoleh informasi yang jelas, mendapatkan kompensasi dan perlindungan, dan seterusnya. Selanjutnya, pertemuan kelima itu tentang teknologi dalam digital marketing. Di sini ada banyak media digital marketing ya yang bisa dimanfaatkan oleh pebisnis ataupun untuk bagi para UMKM. Sebagai contoh ada media sosial, di mana media sosial ini menjadi pilihan media utama karena banyak sekali kemudahannya. Kemudian juga menyediakan fitur yang gratis, kemudian lebih banyak penggunanya, sehingga ada peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Kemudian ada website, ini untuk meningkatkan kredibilitas bisnis. Biasanya di website kita bisa branding dengan baik, kemudian bisa membuat layout yang baik, kemudian lebih terpercaya juga. Selanjutnya ada SEO, Search Engine Optimization, ada SEM, Search Engine, kemudian ada content marketing. Jadi kita bikin konten yang menarik, yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada email marketing. Email marketing itu email yang memang digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan suatu produk. Biasanya kita kirim email ke alamat email yang sudah kita miliki, yaitu konsumen kita, dan biasanya aktivitasnya berupa untuk memberitahu ada penawaran misalnya, atau ada kita mau meluncurkan produk baru, itu biasanya kita gunakan email marketing. Tadi SEM itu adalah ads ya. Jadi iklan itu SEM. Nah, untuk fungsi dari teknologi digital marketing itu diantaranya untuk mempermudah promosi, menjangkau pasar lebih luas, dan membantu komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, strategi promosi produk, promosi digital. Di sini ada blogging untuk membantu meningkatkan visibilitas bisnis melalui artikel ataupun konten. Kemudian ada social media marketing sebagai promosi melalui Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan seterusnya. Kemudian ada YouTube marketing yang memang di sini promosi menggunakan video dengan durasi yang panjang untuk meningkatkan engagement. Kemudian email marketing untuk mengirim informasi promosi langsung ke pelanggan melalui email. Dan ada PPC, itu untuk iklan berbayar untuk meningkatkan traffic dan penjualan. Dan kesimpulannya, digital marketing itu menjadi bagian penting dalam perkembangan bisnis modern dan pemanfaatan teknologi strategi promosi yang tepat serta pemahaman perilaku konsumen dapat membantu bisnis lebih berkembang dengan cepat dan mampu bersaing di era digital. Tentunya kita bisa meningkatkan penjualan, bisa membangun brand awareness, sehingga dengan adanya digital marketing itu banyak sekali kemudahan yang bisa kita peroleh sebagai pebisnis ataupun UMKM. Mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan review materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6.
tentang konsep dasar sampai strategi pemasaran digital. Mungkin setelah ini bisa dikerjakan kuis pra UTS ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.